Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Puspitasari dari Universitas Tidar Magelang. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprestasi, yaitu Mbak Danar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Danar karena sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kita semuanya. Di sini saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan Mbak Danar selama menjadi mahasiswa aktif baik dalam organisasi, kegiatan wirausaha hingga program pertukaran mahasiswa. Mari kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Maaf sebelumnya, bagaimana pengalaman Mbak Danar dahulu saat mengikuti berbagai kegiatan di kampus? Oke, terima kasih. Sebelumnya, nama saya Dara Budi Wiranda, dulu mahasiswa akuntansi Universitas Tidar. Kalau terkait pengalaman organisasi atau gimana sampai akhirnya aktif di berbagai kegiatan di luar akademik ya, di luar kelas, itu awalnya ikut organisasi Himadiktar atau Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Tidar. Dulu dari ikut organisasi itu akhirnya tahu kalau ikut organisasi itu banyak poin plusnya, walaupun mungkin jadi sibuk atau jadi nggak cuma fokus sama yang namanya tugas misal gitu. Nah tapi karena kebetulan saya juga anak kos, nah jadi gabut kan, terus ikut organisasi itu akhirnya ketagihan. Oh ternyata dapat relasi, oh ternyata kegiatannya banyak, menarik dan juga bermanfaat. Nah dari situ akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi yang lebih banyak, ikut di prodi, terus di fakultas juga, terus akhirnya sampai ke kampus dan juga keluar kampus yang tingkatnya nasional. Terus dari situ akhirnya dapat banyak pengalaman, terus jadi tahu juga ternyata di Kota Magelang itu banyak hal-hal yang ketika mahasiswa umum itu cuma dari kos misal sampai kelas, habis itu pulang atau enggak main sama temennya, itu mungkin nggak bisa menemukan hal-hal itu. Kayak misalkan ketika ikut volunteer atau komunitas sosial, jadi tahu ternyata di Magelang tuh banyak loh orang-orang yang nggak punya rumah, yang tinggalnya atau tidurnya itu malam-malam tuh di pasar, di bekas untuk orang-orang jualan itu dijadiin tempat tidur, terus cuma ditutupin sama terpal, terus mereka nggak punya alas tempat tidur, terus ada banyak panti asuhan juga, ada banyak anak-anak yang terlantar juga. Nah dari situ akhirnya jadi punya pengalaman yang lebih banyak lagi di bidang sosial selain cuma berkuliah. Jadi bisa relate sama aku atau yang notabene itu anak bidik misi ya. Jadi oh ternyata selain kuliah kita juga bisa tahu loh kehidupan orang-orang lain dan juga bisa berkontribusi secara sosial gitu. Jadi kira-kira ada nggak sih momen yang paling berkesan menurut Mbak Danar? Kalau momen yang paling berkesan itu dari semua organisasi mungkin punya momennya tersendiri ya, tapi kalau di generate yang paling berkesan itu malah justru ketika membagi waktu. Jadi ketika dulu aku ikut banyak organisasi, khususnya pas masih semester 1 sampai semester 3, itu kan setiap organisasi pasti punya jadwal rutin ya untuk rapat, terus kegiatan, acara, dan lain sebagainya. Nah, harus pinter-pinter bagi waktu dan juga prioritas mana sih yang paling penting untuk misalkan ketika rapat, mana sih yang harus didatengin, karena biasanya jadwalnya tuh tabrakan, atau misalnya pas kuliah gitu. Nah, ada satu kegiatan yang dulu tuh harus didatengin karena aku itu ketua acaranya, terus tapi di sisi lain juga ada acara yang nggak mau banget aku lewatin gitu. Akhirnya mau nggak mau harus mengorbankan acara yang aku mau karena itu keinginan pribadi untuk kepentingan organisasi. Itu sih salah satu yang berkesan. Selanjutnya dari informasi yang aku dapetin, Mbak Danar pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara atau Permata Sakti pada tahun 2020. Apa sih kira-kira motivasi Mbak Danar untuk mengikuti program tersebut? Oke, jadi ada latar belakangnya nih ya, kan tahun 2020 itu kan tahun COVID ya, awal COVID. Nah, semua mahasiswa kan dirumahkan. Ketika di rumah, kuliahnya cuma online, balik lagi nih kegiatannya ya cuma kuliah doang, organisasi pun online. Akhirnya untuk mencari tambahan kegiatan
biar nggak gabut dan juga menambah ilmu, ada program yang namanya pertukaran mahasiswa, itu secara online. Akhirnya ikutlah daftar di prodi, alhamdulillah keterima. Nah dari situ ternyata manfaatnya banyak juga. Kita bisa tahu kurikulum dan juga vibes kuliah di universitas lain walaupun secara online. Karena waktu itu ada pilihan untuk ngambil beberapa mata kuliah di berbagai universitas. Akhirnya milih tuh 2 universitas, satunya di Unsri, satunya di Undiksa. Nah dari situ ternyata selain tadi yang awalnya ingin mengisi waktu luang di rumah, ternyata manfaatnya tuh kita bisa tahu dan juga bisa dapat relasi, dapat ilmu, terus dapat dosen baru juga di sana gitu. Kan Mbak Danar banyak banget nih ngikutin organisasi. Kira-kira tantangan apa yang Mbak Danar hadapi selama menjadi bagian dari organisasi tersebut? Kayak kalau tantangannya tuh pasti ya, dalam organisasi itu pasti ada yang namanya problematika, pasti ada permasalahan, terus ada juga berbagai hambatan ketika mau mengerjakan proker atau acara gitu. Nah tantangan terbesarnya adalah ketika kita sebagai anggota dari organisasi itu tuh punya pemikiran yang nggak sesuai sama teman-teman lainnya. Pasti kan bakal ada slack sama teman-teman yang lain. Nah di organisasi itu ternyata jadi tahu, dan dari tantangan problem-problem yang ada, misalkan perbedaan pendapat untuk memutuskan suatu hal atau misal dalam suatu acara itu mau dibikin tema yang seperti apa. Nah itu jadi tahu, oh ketika dalam lingkup orang banyak kita nggak bisa memaksakan kehendak, yang harus diutamakan itu pasti kepentingan organisasi. Jadi dari situ semuanya, nggak cuma aku, itu belajar gimana sih caranya menurunkan ego dan untuk bisa mencapai tujuan organisasi tanpa mengutamakan salah satu anggota doang, tapi semuanya tuh harus bareng-bareng gitu. Kira-kira gimana cara ngatasin tantangan tersebut? Nah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, misal dalam suatu divisi atau organisasi itu pasti ada perbedaan pendapat, terus juga beda kepala ya, pasti beda sifat, terus beda juga pemikirannya, keras kepala dan lain sebagainya. Itu kalau di organisasi ada yang namanya SDM atau divisi yang khusus untuk mengurusi permasalahan-permasalahan dari anggotanya gitu. Dan biasanya dari situ kalau misalkan nggak bisa diselesaikan secara organisasi, kita tuh tetap pendekatannya secara personal kalau itu udah berkaitan dengan permasalahan orang per orang. Tapi kalau berkaitan dengan permasalahan di suatu acara, misal ada anggota yang nggak terima ketika konsepnya nggak dipakai gitu, ya mau nggak mau kita harus berbesar hati. Jadi untuk menyelesaikan ketidaksamaan pendapat itu, kita harus tetap menurunkan ego, mau nggak mau mengutamakan kepentingan organisasi. Gitu sih Ran. Dari semua kegiatan yang Mbak Danar ikuti, kira-kira hal apa yang paling berkontribusi dalam soft skill? Dari semuanya, pastinya semuanya berkontribusi, tapi yang paling berkontribusi ke soft skill itu tetap organisasi, karena di situ di organisasi itu dilatih kepemimpinannya, public speakingnya, terus kedewasaannya. Karena di situ tuh di organisasi itu tetap kita harus melatih emosi. Ketika misal udah ada janjian nih rapat jam segini, pasti nanti ada yang ngaret lah, ada yang izin lah. Nah itu tuh menguras emosi banget, padahal kita udah mengorbankan waktu kita nih untuk datang ke situ, tahu-tahu ada yang lain yang menyepelekan. Nah jadi benar-benar organisasi itu meningkatkan soft skill di semua bidang, entah itu sosial dengan acara-acara sosialnya, terus juga kepemimpinannya, yang pasti kita tuh walaupun sebagai anggota nanti dapat giliran untuk jadi ketua PJ Proker, jadi tetap kepemimpinannya dapat. Terus dalam soft skill public speaking juga kita dilatih untuk menyuarakan pendapat kita saat misal evaluasi kegiatan. Nah pasti setiap
anggota pasti dimintai evaluasinya apa sih, kekurangannya apa gitu, perbaikannya apa gitu. Jadi banyak banget. Jadi dari semua kegiatan yang Mbak ikuti, kegiatan apa yang paling Mbak sukai? Kegiatan yang berkaitan sama sosial, terus public speaking, karena basicnya suka ngomong kan, terus di sisi lain juga suka buat jalan-jalan atau ke tempat baru atau tahu lingkungan yang baru. Nah jadi dari yang berkaitan sama sosial gitu paling banyak aku ikutin. Misal di organisasi itu biasanya selalu dimasukkan ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama sosial, entah itu pansos atau itu acara bagi-bagi makanan atau apa gitu-gitu. Dua itu. Kegiatan apa yang dilakukan Mbak Danar pada waktu luang? Waktu luang ya, tidur sih. Karena saking banyaknya kegiatan di organisasi dulu, jadi waktu tidur itu waktu yang sangat-sangat berharga. Biasanya tuh kalau ada kegiatan pasti tuh pulangnya malam atau capek, terus misal pulangnya bisa sore, itu nanti malam ngerjain tugas karena kan masih ada kewajiban ngerjain tugas kuliah juga. Nah kalau anak-anak organisasi itu pasti biasanya weekend tuh buat acara organisasi kan, jadi ketika ada waktu luang tuh emang utamanya bukan buat main tapi buat tidur. Untuk istirahat berarti ya? Betul. Bisa Kak Mbak coba memberi pesan kepada rekan mahasiswa yang mungkin ragu untuk aktif dalam kegiatan kampus atau organisasi? Oke, kalau untuk yang ragu-ragu nih ya, ikut organisasi ataupun ikut kegiatan di luar akademik sebenarnya itu emang bukan kewajiban ya kan. Jadi nggak semua mahasiswa tuh wajib, tinggal kita tuh tahu kemampuan kita atau kapasitas diri kita tuh seberapa. Misal kita kok cepet capek atau kita ternyata rumahnya jauh dari kampus, itu kayak nggak usah memaksakan kalau memang nggak memungkinkan untuk ikut. Tapi kalau emang ada keinginan, biasanya kalau ada keinginan apapun bakal dilakuin kan. Kalau ada keinginan nggak apa-apa, coba aja, jangan takut. Karena biasanya ragu-ragu tuh ya cuma karena nanti aku bisa nggak ya, nanti kira-kira teman-temannya gimana ya gitu. Kalau kita lihat dulu balik ke diri kita, kira-kira mampu apa enggak. Kalau ternyata kita mampu, ya udah ikut. Tapi kalau kita emang ngerasa dari segi misalkan perjalanannya nggak memungkinkan, jauh dari rumah, kalau pulang malam nggak mungkin, ya udah nggak ikut, nggak apa-apa. Ada hal lain yang bisa diikuti, misalkan kompetisi atau lomba-lomba. Nah bisa coba yang itu, nggak semuanya harus organisasi. Tapi kalau misal kamu atau kalian itu nggak bisa nih ikut kompetisi, mau ikut organisasi, ya udah ikut aja, nggak harus dua-duanya. Tapi bukan berarti kalau fokus kuliah doang itu juga salah. Nah kalau mau fokus kuliah doang juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau ikut, kalau kata orang tuh kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Jadi yang lagi ragu-ragu nih, yang pengen ikut tapi masih bingung, masih takut, ikut aja karena berarti kamu punya kemauan gitu sih. Wah, pesan yang sangat inspiratif bagi rekan mahasiswa semuanya. Sebelum mengakhiri wawancara ini, saya ada sedikit buat tangan untuk Mbak Danar sebagai ucapan tanda terima kasih karena sudah berbagi cerita pengalamannya di sini. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata dan sopan santun, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.